Yang penting udah mulai jam 9. Kalau 2 menit lagi. Cuman kalau itu chat, kita akan konsentrasi. Maaf, ini mulainya jam berapa ya? Ya, halo Bu. Jam 9 ya, Bu? Sebentar lagi sambil menunggu yang lain ya, Bu ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup jelas Bapak Ibu suara saya. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya, terdengar ya. Jelas, Iya. Pak. Yes, Pak. Ya, baik. Sudah jam 9 ya Bapak Ibu ya. Kita mulai saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Nanti yang lain mungkin akan menyusul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang tua, siswa, siswi SMA Kosgoro kelas 10. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari ini untuk ikut Zoom bersama kami dari tim Pustekom Multidimensi. Perkenalkan saya Maulana Adi Juliawan, Pak Adi selaku Ketua Pustekom, lalu ditemani juga oleh rekan-rekan saya dari Pustekom, ada Pak Dama dan Pak Mulgi yang juga sudah ada di room. Saya hormati juga seluruh orang tua siswa-siswi yang hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Total pada jam 9 ini ada 52 partisipan. Mungkin nanti yang lain menyusul Bapak Ibu ya, tidak apa-apa. Eh, kita akan lanjut saja pelaksanaan sosialisasi si master ini. Jadi Bapak Ibu dalam sosialisasi ini nanti izin saya akan sampaikan terkait aplikasi si master Bapak Ibu. Sistem manajemen sekolah terpadu adalah sistem yang dikembangkan sendiri oleh Yayasan Damasya Kosgoro. Sebenarnya fiturnya banyak Bapak Ibu. Cuman yang memang baru diaktifkan adalah yang diprioritaskan adalah sistem pembayaran. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa pembayaran untuk di Yayasan Damasya Kosgoro sudah tidak menggunakan uang tunai, melainkan semua sudah menggunakan virtual account atau channel bank virtual account. Nah, untuk channel bank virtual account ini sendiri harus
harus menggunakan Simaster sebagai aplikasinya. Jadi nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu mohon izin. Nanti kita akan ada tanya jawab dan juga mungkin uji coba bersama. Nah, sebelum dijelaskan juga Bapak Ibu mungkin sudah dapat akunnya Bapak Ibu ya. Sudah dapat akunnya masing-masing. Saya sudah kirim ke wali kelasnya masing-masing. Mungkin nanti jika ada yang belum boleh ditanyakan ke wali kelasnya untuk akun si master ini sendiri. Baik Bapak Ibu, pada tampilan Bapak Ibu semua terlihat Bapak Ibu ada eh, tampilan tata cara pembayaran Seto account si master MD Bapak Ibu ya, sudah terlihat ya. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Boleh menjawab tidak apa-apa. Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah, Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi saya akan jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya. Nama aplikasinya adalah si Master MD YDSK. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang nanti digunakan Bapak Ibu untuk mengecek tagihan Bapak Ibu, pembayaran Bapak Ibu, apakah ada yang kelewat, apakah ada yang ketinggalan. Bapak Ibu bisa cek di aplikasi ini. Termasuk juga kwitansinya Bapak Ibu, kwitansinya juga Bapak Ibu bisa cek di sini. Jadi walaupun Bapak Ibu pegang buktinya, tetap di sini juga terdapat ada datanya masing-masing. Jadi Bapak Ibu, aplikasi ini sudah ada di Play Store bagi pengguna Android. Jadi baru tersedia di Play Store bagi pengguna Android. Pak, bagaimana yang menggunakan iPhone? Nanti saya akan jelaskan di akhir ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk sementara ini, aplikasi ini sampai hari ini baru tersedia di Play Store atau bagi pengguna Android. Untuk pengguna iPhone sedang kami urus izinnya karena memang agak cukup lama. iPhone ini untuk diverifikasinya agak cukup lama, jadi kami tetap urus. Nanti kalau memang sudah tayang di App Store juga akan kami kabarkan kembali. Tapi untuk sejauh ini baru tersedia di Android. Jadi bagi Bapak Ibu yang misalkan ibunya menggunakan Android, bapaknya menggunakan iPhone, mungkin boleh pinjam dulu handphone ibunya. Atau kalau anaknya menggunakan Android, bapak ibunya menggunakan iPhone, boleh pinjam dulu HP anaknya dan sebaliknya. Jadi tidak diusahakan menggunakan handphone Android terlebih dahulu. Nanti bagaimana kalau satu keluarga semuanya iPhone, Pak? Nanti saya akan jelaskan di belakang Bapak Ibu ya, cara untuk bagaimana tetap bisa melakukan pembayaran. Baik Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu habis dari sini atau mungkin sambil saya jelaskan Bapak Ibu juga boleh download bagi pengguna Android, boleh juga Bapak Ibu untuk coba download itu di Play Store. Bapak Ibu klik Si Master, ya Bapak Ibu klik Si Master dan pilih yang buatan Pustekom MD YDSK. Logonya seperti yang ada pada tampilan Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ ada banyak Si Master, tapi Bapak Ibu pilih Si Master yang buatan Pustekom MD YDSK. Boleh Bapak Ibu kalau mau sambil download juga silahkan. Nanti silahkan di download aplikasinya. Oke, kalau sudah Bapak Ibu download aplikasinya, Bapak Ibu nanti harus diminta untuk memasukkan login username dengan password. Nah, username dengan passwordnya ini yang akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Username-nya sederhana sekali, biasanya depannya 24 titik nomor pendaftaran. Hanya semudah itu, dan passwordnya pun sama semua 123456. Nanti kalau di dalam Bapak Ibu mau ganti passwordnya silahkan. Tapi untuk di awal ini agar juga tidak lupa, agar juga mudah masuknya, kami samakan dulu username-nya adalah 24 titik nomor nomor pendaftaran. Tapi kalau mau lebih jelasnya boleh ditanyakan ke wali kelasnya. Datanya sudah kami kirimkan. Nanti bisa dimasukkan username dengan passwordnya Bapak Ibu ya. Username-nya misalkan 24 titik sekian sekian, passwordnya 123456. Jadi setelah login, Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekarang, di mana Bapak Ibu nanti terlihat namanya, Bapak Ibu. Ini yang paling penting ada namanya. Betul nggak namanya? Sama nggak namanya? Itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau nggak sama namanya, mungkin Bapak Ibu salah masuk login. Jadi pastikan namanya
adalah nama anak Bapak Ibu. Ya, nama anak Bapak Ibu. Pastikan itu dulu. Nah, kalau sudah betul namanya sesuai dengan nama anak Bapak Ibu, di sini akan muncul tagihannya, reminder tagihan. Tagihan ini adalah izin Bapak minta PPT. Nanti akan kami share Bapak Ibu ya. PPT-nya setelah dengan videonya kami akan share. Suaranya tidak terdengar, Pak. Unmute kalau nggak salah. Iya. Suaranya ke unmute, Pak. Ya. Suaranya hilang, Pak. Tes tes satu. Muncul lagi Bapak Ibu. Iya, baru Pak. Oke, Baru. Pak. Sudah. Suaranya unmute Pak. Oh, maaf, maaf. Oke, ada sudah lagi ya. Oke, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, nanti PPT-nya juga akan di-share Bapak Ibu ya. Nanti PPT-nya juga sudah akan kami share. Mungkin Pak Dama bisa sambil diingatkan Pak Wali kelas kode OTP sebentar sambil saya buka chat ya. Pak. Kode OTP dari mana Pak? Karena email yang dikirim balasnya silahkan menghubungi pihak sekolah. Tidak ada kode OTP Pak. Pastikan pastikan aplikasinya betul ya Pak si Master. Ya, nanti kita akan sambil diskusi ya. Mungkin saya akan lanjut dulu jelaskan dulu Bapak Ibu ya. Mohon izin. Nanti kita habis saya jelaskan semua, nanti kita demokan sama-sama Bapak Ibu. Saya akan simulasikan. Belum dikirim Pak akunnya. Baik, Pak Dama minta tolong ya sambil di follow up untuk bantu diingatkan Pak Wali kelasnya untuk mengirimkan username dengan PPT ini ya. PPT ini juga sudah kami kirimkan ke wali kelasnya. Baik, lanjut dulu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu boleh perhatikan nanti dahulu. Nanti kita akan coba sama-sama habis ini. Saya akan simulasikan langsung ya, simulasikan live. Baik, lalu Bapak Ibu klik pembayaran di bawah sini, ada tombol pembayaran, ya, tombol pembayaran. Nanti akan muncul Bapak Ibu list pembayaran. Kalau Bapak Ibu suka check out GoFood gitu ya Bapak Ibu ya, suka check out Shopee, mungkin sudah biasa nih Bapak Ibu ya, sudah biasa seperti ini. Sama seperti kalau kita mau check out GoFood Bapak Ibu atau sama kayak kita mau check out Shopee. Kita pilih dulu ya Bapak Ibu, kita pilih dulu kita mau bayar apa dengan cara menceklis. Misalkan di sini dicontohkan saya mau bayar OSIS. OSIS lalu saya mau bayar IKS. Saya bisa checklist keduanya. Lalu di sini juga ada fitur kita sesuaikan Bapak Ibu. Misalkan ternyata OSIS saya mau bayar setengahnya dulu deh Pak. Boleh nggak? Boleh Bapak Ibu. Ya, misalkan OSIS mau dibayar setengahnya dulu Pak, nanti setengah lagi minggu depan misalkan. Boleh. Mau dicicil seperti itu juga boleh. Bapak Ibu cukup menceklis iuran yang Bapak Ibu inginkan, lalu Bapak Ibu sesuaikan harganya. Nanti saya akan demokan secara live ya Bapak Ibu ya. Ini saya akan jelaskan dulu secara umumnya. Jadi bisa disesuaikan nominalnya. Nominalnya bisa disesuaikan minimal 10.000 Bapak Ibu ya. Minimal 10.000 karena memang aturan bank itu minimal 10.000. Jadi Bapak Ibu mau cicil setengahnya dulu boleh, Bapak Ibu mau 3/4 dulu boleh. Bapak Ibu checklist, checklist, checklist. Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu harus menceklis bayaran yang Bapak Ibu ingin bayarkan. Itu wajib Bapak Ibu ya, karena agar sistem tahu Bapak Ibu mau bayar itu, gitu ya. Jadi harus diceklis, pilih bayar apa dulu, berapa bayarnya. Kalau sudah dilakukan checklist, maka Bapak Ibu klik bayar. Contoh daripada gambar di sini, bagaimana cara login? Oh, daftarnya nanti loginnya akan dibagikan username dengan passwordnya Bapak Ibu ya. Username dengan password akan dibagikan. Nanti saya juga habis ini akan ada live uji cobanya live ya. Nanti akan saya demokan secara live. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir.
Bapak Ibu perhatikan dulu saja, nanti saya akan demokan secara live. Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Setelah kita klik pembayaran A, pembayaran B yang mau kita bayarkan, maka kita akan muncul akan seperti ini, check out Bapak Ibu. Kalau yang biasa pakai GoFood, dia itu mungkin sudah sangat terbiasa ya. Kita check out Bapak Ibu, pembayarannya kita check out. Ya, kita check out, kita klik bayar. Nah, ketika dia sudah klik bayar, kita pilih menggunakan virtual account BTN. Ya, Bapak Ibu mohon perhatian sebentar dan mohon diperhatikan bahwa eh, pembayaran si master ini menggunakan virtual account BTN. Virtual account BTN itu sama dengan nomor rekening BTN. Gitu ya, Bapak Ibu. Perlu diperhatikan, virtual account itu sama dengan nomor rekening BTN. Bapak, kalau saya pakai BNI gimana? Atau Bapak kalau saya pakai Mandiri gimana? Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah check out Shopee, check out Tokopedia gitu ya, yang menggunakan virtual account juga, biasanya akan muncul Bapak Ibu nomor virtual account-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya, akan nomor virtual account-nya. Nomor virtual account itu sama dengan nomor rekening BTN. Sekali lagi, nomor virtual account itu adalah nomor rekening BTN. Kalau Bapak Ibu menggunakan bank lain, misalkan bank BCA, Pak, kalau pakai bank BCA gimana bayarnya? Apakah pakai virtual account BCA? Bukan. Kalau Bapak Ibu di luar bank BTN, berarti Bapak Ibu transfer antar bank. Karena nomor virtual account adalah nomor rekening BTN. Jadi menggunakan metode transfer antar bank. Gitu ya, menggunakan metode transfer antar bank. Bapak Ibu pilih banknya adalah bank BTN. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nomor virtual account anak Bapak Ibu, lalu dibayarkan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa virtual account itu adalah nomor rekening BTN. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan bank BTN, maka bukan transfer ke sesama BTN, tetapi menggunakan fitur akun virtual atau virtual account. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau khusus virtual account ini adalah khusus pengguna BTN. Kalau Bapak Ibu di luar pengguna BTN, Bapak Ibu boleh tetap bayarkan. Mau pakai OVO bisa nggak Pak? Bisa. Mau pakai Dana bisa nggak Pak? Bisa. Selama konsepnya adalah transfer antar bank. Jadi kita transfer ke bank BTN, ke rekening bank BTN. Gitu, dengan nomor rekeningnya adalah nomor virtual account anak Bapak Ibu. Nanti saya akan demokan secara live Bapak Ibu ya. Nanti akan saya demokan secara live bagaimana kalau pakai bank BCA gimana Pak, kalau pakai OVO gimana Pak, nanti saya akan demokan. Gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah klik tadi ya Bapak Ibu sudah check out nih Pak, saya sudah mau bayar IKS. Terus kayak klik bayar. Terus muncul virtual account BTN saya bayar sekarang, maka akan muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini tampilannya, di sini akan muncul Bapak Ibu nomor virtual akun anak Bapak Ibu. Nomor virtual akunnya akan muncul di yang hitam itu ya, yang di hitam di atas itu akan muncul nomor virtual akun anak Bapak Ibu. Di sini nggak saya munculkan semua Bapak Ibu ya. Nomor virtual account ini tidak akan ganti Bapak Ibu sampai lulus pun nggak akan ganti. Nomor virtual akun tetap sama ini aja. Hanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bayar, catatannya adalah harus diaktifkan dulu. Ya Bapak Ibu ya, harus Bapak Ibu klik dulu, pilih dulu bayarannya apa, klik bayar dulu, klik bayar virtual account BTN dulu. Jadi semua pembayaran itu harus melalui si master dulu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan kan nomor rekeningnya nggak, nomor virtual account-nya nggak ganti Pak. Bulan depan saya mau bayar langsung aja, saya langsung transfer. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Harus diaktifkan dulu nomor virtual account-nya dengan cara mengklik bayaran apa yang mau kita bayar, klik bayar, lalu klik virtual account. Barulah si nomor virtual account tersebut aktif. Sama ya kalau kita check out Shopee, check out Tokopedia pakai virtual account, sama aja karena dia juga mengaktifkan virtual account. Modelnya sebenarnya sama saja. Hanya sama seperti di Shopee dan di Tokopedia dan lain-lain nih Bapak Ibu, virtual account itu ada batas waktu pembayaran. Batas waktu pembayaran setelah virtual account diaktifkan itu 1 hari Bapak Ibu setelah virtual account diaktifkan. Ditandai dengan di sini ada Bapak Ibu ada tanggal expired. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di atas yang ada tanda warna biru saya tandai ini, di sini ada tanggal expired. Tanggal expired ini artinya pembayaran bisa dilakukan
sampai tanggal ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau bayar SPP nih misalkan, Bapak Ibu klik bayar. Bapak punya waktu 1 hari untuk bayar itu. Tapi selama 1 hari Bapak belum bayar pembayaran itu, Bapak Ibu belum bayar itu, maka Bapak Ibu belum bisa melakukan pembayaran yang lain. Harus sampai dibayarkan dulu si pembayaran yang sudah Bapak Ibu request. Atau Bapak Ibu sudah minta di si master itu Bapak Ibu bayarkan dulu. Baru Bapak Ibu bisa mengklik bayaran yang lain. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus dibayarkan dulu. Kalau misalkan eh apa mau bayarnya yang lain nanti tunggu 1 hari dulu. Kalau memang misalkan salah pencet Pak, saya nggak mau bayar itu salah pencet. Ya sudah, berarti Bapak Ibu tunggu 1 hari dulu baru bisa Bapak Ibu bayarkan lagi. Gitu. Atau Bapak Ibu harus mau nggak mau harus bayarkan dulu ke akun yang sudah aktif. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan praktekkan sama-sama Bapak Ibu secara live. Bapak Ibu boleh download dulu. Nanti juga akunnya akan di-share oleh wali kelas. Nanti kita akan praktekkan sama-sama dan bisa tanya jawab. Selanjutnya, di sini ada yang saya lingkari Bapak Ibu, ada pending. Nah, pending artinya Bapak Ibu uangnya belum masuk. Mungkin uangnya belum masuk atau konfirmasi dari Bank BTN belum masuk. Namanya pending. Ketika pertama kali Bapak Ibu mengaktifkan virtual account, maka statusnya pending karena belum dibayar Bapak Ibu. Ya, karena belum dibayar. Kalau Bapak Ibu sudah lakukan pembayaran, dia akan otomatis statusnya berubah menjadi paid. Gitu ya. Cara mengecek paid-nya gimana Pak? Setelah Bapak Ibu lakukan pembayaran, Bapak Ibu klik back saja Bapak Ibu. Bapak Ibu back saja. Bapak Ibu cek di riwayat pembayaran. Ya, ini kan masih pending ya Bapak Ibu ya, pending ini karena pembayarannya belum masuk. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengecek, nanti Bapak Ibu bisa mengecek di riwayat. Nah, Bapak Ibu tinggal back, lalu Bapak Ibu klik riwayat. Nah, ini di bawah sini Bapak Ibu. Ya, halo, maaf, putus-putus tadi ya sinyalnya ya. Ya, nah ini cara pengecekan pembayaran Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup mengecek pembayarannya di riwayat. Nanti yang pending tadi Pak, yang di atas, Bapak Ibu cek saja secara berkala. Biasanya sih nggak nyampe 3 detik atau 5 detik udah paid. Tapi ada kalanya Bapak Ibu misalkan ternyata kok nggak paid gitu ya. Bapak Ibu cek saja secara berkala. Kalau memang selama 1 jam masih belum paid, itu biasanya ada terkendala di informasi di bank. Biasanya Bapak Ibu cukup hubungi call center saja, nanti akan jadi paid gitu ya. Tapi biasanya nggak nyampe 5 detik Bapak Ibu sudah paid. Nanti saya akan demokan. Jadi itu biasanya nggak nyampe 5 detik gitu ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu sekali lagi bahwa nomor VA itu adalah rekening BTN. Jadi kalau Bapak Ibu mau transfernya melalui bank lain di luar BTN, boleh, bisa. Dengan catatan dia transfer antar bank. Bank BTN. Yang kedua adalah nomor rekening Bank BTN ini, virtual account ini sudah atas nama anak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu masukin nomor virtual account-nya, maka akan muncul nama anak Bapak Ibu. Pastikan namanya betul, gitu ya. Pastikan nama betul. Takutnya Bapak Ibu tadi di awal salah login, masuk ke akun yang lain, gitu. Jadi pas bayar malah nama orang lain. Jadi pastikan pertama di awal tadi saya ingatkan namanya adalah nama anak kita. Yang kedua nanti pas bayar pun di sini ada nama pemilik nih. Nama pemiliknya adalah nama anak kita. Itu memastikan bahwa memang betul itu akun anak kita ya, tidak salah transfer ya ke akun yang lain. Nah, ini ya perlu diperhatikan bahwa nomor virtual account sama dengan nomor rekening BTN. Setelah nomor virtual account BTN aktif melalui SeaMaster, wajib diaktifkan melalui SeaMaster Bapak Ibu. Pengguna dapat melakukan pembayaran virtual account menggunakan berbagai bank, termasuk e-wallet yang memungkinkan untuk transfer antar bank. Pak, pakai OVO bisa nggak? Bisa, selama OVO-nya bisa transfer antar bank. Ada OVO yang nggak premium atau nggak apa ya istilahnya ya, yang belum premium, belum nggak bisa transfer antar bank gitu. Tapi kalau OVO-nya sudah yang bisa transfer antar bank ya bisa juga untuk melakukan ini. Pakai Dana bisa nggak Pak? Bisa. Mau pakai link aja bisa nggak Pak? Bisa. Pakai GoPay bisa nggak Pak? Bisa. Selama catatannya dia bisa transfer antar bank. Itu saja syaratnya Bapak Ibu ya. Lalu pastikan nanti kalau sudah bayar dicek di riwayat transaksinya. Kalau sudah pembayarannya masuk, maka statusnya akan berubah Bapak Ibu. Tadi kan pending, sekarang jadi paid ya, jadi paid ya, jadi sudah paid atau sudah bisa
uangnya sudah masuk gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah paid gini, Bapak Ibu tinggal cetak tuh, Bapak Ibu cetak invoice-nya di bawah. Cetak invoice itu udah kwitansinya itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu butuh kwitansi yang asli, yang ada capnya dari sekolah, Bapak Ibu tinggal minta ke kasir. Nanti kasir akan eh, memberikan. Dan perhatikan Bapak Ibu, dalam setiap pembayarannya, kalau memang menggunakan mobile banking, atau menggunakan Dana, OVO, Link Aja, dan lain-lain, di screenshot bukti pembayarannya ya untuk jaga-jaga Bapak Ibu di kemudian hari nanti ada perubahan data dan lain-lain. Yang kedua, kalau Bapak Ibu, Pak, saya nggak punya mobile banking, misalkan tidak punya OVO, tidak punya e-wallet, virtual account ini silakan Bapak Ibu aktifkan, lalu datangi ke bank BTN, gitu ya, ke bank BTN. Di bank BTN Bapak Ibu cukup bawa nanti nama virtual account-nya. Selama sudah diaktifkan tadi ya Bapak Ibu ya di awal ya, sudah diklik bayarnya, bayar apa saja, lalu check out. Ibaratnya sudah check out lah Bapak Ibu ya. Kalau sudah check out baru bisa aktif virtual account-nya dan bisa dilakukan pembayaran. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan menegaskan kembali Bapak Ibu ya, sedikit ya, saya akan menegaskan kembali. Ya, pertama, ya, sampai pada dokumen ini dibagikan kepada orang tua, si Master tersedia di Play Store bagi pengguna Android. Bagi pengguna iPhone, nah, Pak, di rumah saya nggak ada yang pakai Android, Pak, semuanya iPhone. Nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf, dari pengembang sendiri belum ada di App Store, karena kami sedang masih terus melakukan proses untuk ada di App Store, karena memang di App Store atau di iPhone-nya agak-agak susah untuk bisa muncul di sana gitu aplikasi. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu, bagi pengguna iPhone yang satu rumah tidak ada Android, dapat meminta nama VA-nya dengan menyebutkan tagihan dan nominal pembayaran yang akan dilakukan pada kasir sekolah. Kasir sekolah akan mencetak nomor VA dan nominal yang harus dibayarkan. Atau dapat melakukan pada HP Android rekan. Ya, misalkan, Pak, saya eh, minjem teman saja deh HP Androidnya boleh nggak Pak? Boleh, selama masukkan username dengan password siswanya aja. Gitu, kalau memang benar-benar mau minjem HP anak, HP temennya anak juga boleh, selama masukkan username dengan passwordnya saja. Nah, tadi ada pertanyaan nih Pak dari Bu Anti Pak. Misalkan saya mau bayar lebih dari 1 bulan, 3 bulan ke depan mau bayar, apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Bahkan mau bayar 1 tahun pun bisa. Mau dilunasin sampai setahun ini juga boleh. Ya, boleh Bapak Ibu. Cukup checklist aja semuanya lalu bayarkan. Boleh Bapak Ibu ya, mau dibayarkan. Jadi tidak harus nunggu tagihan. Mau saya lunasin semua, lagi dapat rezeki nih. Boleh, silahkan Bu. Silahkan di checklist saja semua pembayarannya lalu di check out atau dibayarkan. Boleh, bisa Bapak Ibu ya, Bu Anti ya. Terima kasih. Selanjutnya, virtual akun hanya aktif ketika dilakukan melalui aplikasi SIMaster. Walau nomor virtual akun tetap dan tidak berubah masing-masing siswa, pengguna tetap harus melakukan permintaan pembayaran pada aplikasi SIMaster. Ini sering kejadian Bapak Ibu di awal-awal pembiasaan, karena namanya juga masih pembiasaan ya Bapak Ibu ya. Kan nomor VI-nya nggak ganti. Tiba-tiba bulan depan dia nggak pakai SIM Master, langsung bayar ke bank. Saya mau kirim uang dong, bayar SPP 500.000 ke nomor ini gitu. Nah itu nggak akan masuk uangnya, karena belum diaktifkan VI-nya di SIM Master. Pak, kan nomor VI-nya tetap nggak ganti. Iya, memang nomor VI-nya nggak ganti, tapi tetap harus diaktifkan melalui SIM Master, karena sistemnya nggak tahu Bapak Ibu mau bayar apa berapa gitu intinya ya. Jadi Bapak Ibu harus kasih tahu dulu ke sistem, saya mau bayar ini segini bayarnya gitu supaya sistem tahu, baru sistem mengaktifkan nomor VA-nya gitu Bapak Ibu ya. Lalu masa tunggu pembayaran melalui virtual account ini ketika dilakukan check out ibaratnya ya Bapak Ibu ya, itu selama 1 hari Bapak Ibu ya. Dari waktu pengguna melakukan pembayaran, selama itu tidak bisa melakukan permintaan pembayaran yang lain. Misalkan Bapak Ibu sudah, tadi saya ulangi ya, Bapak Ibu mau cetak SPP Juli, ternyata nggak jadi. Bapak mau SPP Agustus saja, nggak bisa. Sampai pembayaran yang tadi dibayarkan dulu. Atau menunggu selama 1 hari. Gitu Bapak Ibu. Misalkan salah pencet atau apa gitu ya. Jadi nunggu 1 hari dulu atau dibayarkan dulu saja yang tadi sudah di request. Gitu ya. Ini ya catatannya tidak bisa melakukan permintaan pembayaran lain sampai permintaan pembayaran diselesaikan atau melewati masa tunggu pembayaran. Pembayaran dengan menggunakan bank BTN atau mobile bank BTN tidak dikenakan biaya administrasi. Ingat sekali lagi Bapak Ibu,
Kalau menggunakan mobile bank BTN, tidak menggunakan transfer antar bank, tapi menggunakannya virtual akun atau akun virtual. Kalau menggunakan bank yang lain, namanya transfer antar bank, gitu ya. Jadi suka banyak yang pas pembiasaan di awal, Pak, saya kok pakai virtual akun BNI nggak bisa? Ya nggak bisa, Bu. Gitu, karena memang bukan virtual akun BNI. Atau saya kok pakai virtual akun BCA nggak bisa? Nggak bisa, karena memang bukan virtual akun BCA. Kalau pakai BCA berarti transfer antar bank. Pilihnya bank BTN. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi selalu saya ingatkan, karena sering banyak yang lupa. Pas sudah berjalan suka banyak yang lupa. Jadi saya ingatkan itu dan saya tegaskan di awal. Pembayaran dapat dilakukan melalui semua jenis bank atau e-wallet. Bapak ada OVO, Link aja, GoPay, Flip, Dana, silahkan. Yang dapat melakukan, catatannya Bapak Ibu ya, transaksi transfer antar bank. Itu Bapak Ibu ya, catatannya yang bisa transfer antar bank. Yang perlu diperhatikan, nomor virtual akun yang sudah aktif sama dengan nomor rekening BTN. Ini selalu saya ingatkan. Artinya, semua mekanisme transfer antar bank ke rekening BTN dapat dilakukan. Gitu. Semua yang selama dia bisa transfer antar bank ke rekening BTN itu bisa. Mau pakai apa aja bisa. Gitu. Pak, pakai Briling bisa nggak Pak? Bisa. Selama dia transfer antar bank ke rekening BTN. Intinya begitu Bapak Ibu ya. Karena melalui kanal transfer bank, diutamakan untuk melakukan transfer pada jam yang sesuai dengan ketentuan bank atau di bawah pukul 21 untuk menghindari delay transfer. Ya ini sih sebenarnya SOP. Sebenarnya sih nggak jam 9 Bapak Ibu. Kalau bank itu biasanya jam 10 ya atau jam 11. Tapi kami merekomendasikan tidak di atas jam 9. Takutnya banknya malah nyangkut di bank gitu ya. Uangnya malah nyangkut di bank sehingga tidak tidak masuk uangnya atau lambat masuknya gitu ya. Jadi kalau bisa sih di bawah jam 9 saja Bu amannya, Bapak Ibu ya. Dalam melakukan transfer, pastikan nama VIA tersebut betul ditandai dengan nama siswa yang akan menjadi nama tujuan transfer. Ya, dipastikan namanya sama nama anak Bapak Ibu ya, jangan sampai bukan nama anak Bapak Ibu. Ya, takutnya salah Bapak Ibu salah transfer nantinya. Ya, takutnya salah akun dan salah transfer. Itu mungkin secara umum. Habis ini saya akan simulasikan cara penggunaannya secara live ya, secara live. Tapi sebelum live mungkin kalau mau ada yang tanyakan dulu boleh Bapak Ibu, boleh raise hand dulu biar nggak atau mau langsung nanya juga nggak apa-apa deh. Mangga Bapak Ibu ada yang mau nanya dulu silahkan sebelum saya live demo ya. Sebelum saya live demonya ya. Ini saya bacakan dulu di kolom chat. Izin untuk username dan passwordnya. Izin untuk username dan passwordnya ya nanti boleh dibantu ya oleh tim Pustekom untuk diingatkan ke wali kelasnya untuk mengirimkan akunnya ya Bapak Ibu ya. Karena akunnya sudah dikirimkan tadi pagi ke aku ke wali kelas ya Bapak Ibu ya. Nanti boleh nanti sambil ditanyakan lagi ya Bapak Ibu ya kalau memang belum ada yang belum dapat akunnya. Terus pembayaran sisa tunggakan uang pangkal kemarin sudah melalui Master juga atau masih manual Pak? Sudah. Sudah. Jadi per tanggal Juli ya, per akhir bulan Juli tanggal 31 semua pembayaran sudah kita migrasikan ke Master. Berarti pas ke bank BTN tinggal nunjukin nama VN anaknya ya Pak. Kalau ke bank BTN betul. Selama nama VIA-nya sudah aktif ya, Pak Agus ya. Berarti selama nama VIA-nya sudah aktif, Bapak Ibu mau misalkan mau ke Bank BTN nih, boleh. Silahkan tinggal Bapak Ibu tunjukin nama VIA-nya aja. Selama catatannya sudah diaktifkan melalui aplikasi Simastel, Bapak Ibu ya. Sudah diklik bayar apa, bayarnya berapa, gitu ya. Pak izin bertanya kalau login HP bisa memang di handphone Bapak Ibu ya. Memang ini berjalan. Oh, login 2 HP bisa, bisa. Di 2 HP, di 3 HP, di 4 HP boleh. Ya, kita memang tidak membatasi Bapak Ibu ya, tidak membatasi untuk handphonenya, device-nya tidak kami batasi. Kenapa? Karena takutnya ayahnya mau login juga, ibunya mau login juga, kakaknya mau login juga, silakan. Ya, kami tidak batasi. Jadi silakan boleh boleh login lebih dari 2 HP. Untuk penggunaan M-Banking selain BTN bisa Pak, bisa. Ya, M-Banking BCA bisa, M-Banking Mandiri bisa, BNI bisa. Catatannya tidak selama tidak selama sudah diaktifkan terlebih dahulu nomor pembayarannya dan kalau di luar bank BTN itu transfer antar bank. Intinya transfer antar bank ke bank BTN.
Nanti saya akan demokan ya. Menggunakan Bank BCA, saya akan demokan di sini. Jadi harus transfer antar bank. Bapak Ibu, kenapa nggak saya kasih tutorial? Saya nggak mungkin ngasih tutorial, misalkan Bank BCA gini Pak, kalau pakai Bank BNI gini, kalau Permata gini, kalau pakai yang Bank CIMB Niaga begini. Ya, saya tidak bisa sampaikan semua tutorialnya ya, tapi intinya transfer antar bank. Kayak contoh BCA. BCA itu harus ditambahkan dulu nomor rekeningnya, harus tambahkan dulu, baru dia bisa transfer ya. Mungkin kalau pengguna BCA sudah hafal. Jadi intinya seperti itu, Bapak Ibu ya. Pertanyaan selanjutnya lewat Indomaret bisa nggak Pak? Lewat Indomaret sih sebenarnya kalau dia bisa transfer antar bank sih bisa, tapi saya diusahakan sih jangan dulu lewat Indomaret Bapak Ibu ya, karena kadang suka lama nyampainya. Lebih baik ke ATM atau ke e-wallet atau ke banknya langsung. Saya Mi, non. Ya, jadi yang lewat Indomaret saya tidak menyarankan ya, karena takutnya lama sampainya, walaupun mungkin bisa saja. Misalkan mau bayar SPP dan sisa DSP, virtual akunnya tetap sama apa beda? Tetap sama, akun virtual akun tidak akan ganti Bapak Ibu, tetapi harus diaktifkan dulu. Bapak Ibu harus request dulu. Bayar SPP, bayar DSP, check out. Baru setelah check out, virtual akunnya sudah aktif, baru Bapak Ibu bisa bayarkan. Gitu Bapak Ibu ya. Nanti saya akan demokan habis ini ya Bapak Ibu ya. Penggunaan Oh, live-nya seperti apa. Karena transfer antar bank, apakah jika di-input via siswa, apakah nanti akan tertagih sesuai nominal atau kita input sendiri nominal pembayarannya? Virtual account ini nominal pembayarannya Bapak Ibu yang harus menginput, Bapak Ibu yang harus request. Berbeda dengan di tempat yang lain Bapak Ibu, di negara sebelah misalkan. Kalau negara sebelah itu misalkan SPP 400.000, tagihannya total misalkan 1 juta, ya harus dibayar 1 juta, tidak bisa request, tidak bisa nolak, harus pas. Nah, kalau di Master ini kelebihannya Bapak Ibu bisa sesuaikan. Misalkan ada tagihan DSP 3 juta, Bapak Ibu mau bayar 1 juta dulu, boleh. Tapi dengan catatan Bapak Ibu yang harus request dulu di aplikasi SeaMaster. Saya mau bayar SPP 1 juta, check out. Virtual akunnya aktif, Bapak Ibu bisa bayarkan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membayarkan semua pun bisa, sekaligus bisa. Apakah ini sebaiknya waktu punya rekening BTN juga? Kalau dari bank lain, apakah biaya administrasi? Nah, ini ada pertanyaan ya, Bu, terkait biaya administrasi. Betul, Bapak Ibu. Kalau dengan Bank BTN, itu tidak ada biaya administrasi atau gratis. Ya, Bapak Ibu tidak ada biaya administrasi. Kalau menggunakan di luar Bank BTN, apakah akan dikenakan biaya administrasi? Itu ada biaya administrasinya, Bapak Ibu, tergantung. eh, ada yang apa? eh, ada yang eh, apa namanya kalau BI Fast ya, BI Fast ya berarti 2.500, kalau time online berarti 6.500. Ya itu tergantung banknya masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pak, maaf mungkin bisa nanti di-share tutorialnya dari login sampai dengan transfer berhasil. Ya, habis ini kita akan demokan Bapak Ibu ya. Apabila tidak ada tunggakan, namun di masa ada tunggakan, solusinya gimana? Silahkan nanti menghubungi call center Bapak Ibu ya. Kalau misalkan, oh tunggakan saya nggak pas nih Bu, nggak sesuai, boleh nanti silahkan dihubungi ke call center. Ya, ke call center. Nanti saya akan betulkan Bapak Ibu kalau memang ada ya gejolak-gejolak sedikit. Pak, saya udah bayar ini kok nggak belum tercatat, boleh nanti silahkan disampaikan ke call center. Nanti kami akan eh, perbaiki Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau memang ada kejadian. Tapi seharusnya sih minim, ya minim terjadi itu. Tapi kalaupun ada, boleh dilaporkan ke call center SMA, nanti kami akan lakukan perbaikan. Untuk transfer banking BCA, memakai BI Fast atau real time ya Pak, bebas Bapak Ibu ya. Mangga mau BI Fast mau real time, silahkan saja. Bedanya ya kalau BI Fast memang biasanya harganya lebih murah, administrasinya kan 2.500, tapi tidak. Kalau kecepatan sampainya kan lebih cepat pakai real time. Gitu aja sih bedanya Bapak Ibu. Kalau real time berarti bayarnya agak mahal. Tapi boleh Bapak Ibu pakai BI Fast juga nggak apa-apa. Silahkan saja ya. Transfer dari Bank Permata bisa, bisa Bapak Ibu mau pakai semua bank selama dia transfer antar bank itu bisa jawabannya ya.
Bisa. Lewat bank BJB bisa, bisa. Selama dia transfer bank itu bisa, gitu ya. Selama dia transfer antar bank itu bisa. Kalau pas dicoba nggak bisa, nah itu Bapak Ibu boleh nanti eh dicek lagi apakah sudah betul atau tidak step-stepnya. Mulai dari requestnya, mulai dari step request pembayarannya, check outnya sudah betul atau tidak. Kalau sudah betul, harusnya bisa. Karena kadang ada yang bisa, karena kadang ada yang nggak bisa pakai BI Fast ya. Kalau pakai BI Fast bisa, Bapak Ibu. Tapi memang saya sampaikan kalau ada time online pasti lebih cepat sampainya. Bedanya BI Fast itu kadang BI Fast itu sebenarnya masalahnya bukan ada di kami, Bapak Ibu. BI Fast itu kadang masalahnya adanya di bank. Karena kalau pakai BI Fast kadang sampainya lama. Mungkin Bapak Ibu eh, nggak confirm nih, kok nggak paid nih. Nah itu mungkin karena eh, apa namanya? Apa BI Fast karena mungkin BI Fast jadi mungkin ya selang 5 menit sampai 10 menit baru sampai uangnya. Tapi kalau time online biasanya langsung sampai. Itu aja sih bedanya gitu. Nominal saat TF apakah sudah otomatis terisi atau kita tuliskan lagi nominalnya? Tergantung di banknya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai bank BTN pasti sudah otomatis terisi sesuai dengan yang Bapak Ibu request di Master. Kalau dari bank BCA biasanya harus ditulis lagi. Tapi pasti ada keterangannya di atas Bapak Ibu. Pasti ada keterangannya. Misalkan bayarnya sekian, tapi Bapak Ibu harus ketik lagi kalau menggunakan BCA. Dan bank-bank yang lain juga biasanya harus diketik lagi kalau bukan bank BTN. Gitu Bapak Ibu ya. Tapi diketik lagi aja, tapi biasanya ada panduannya di atas sudah ada nominal yang harus dibayarkan berapa. Kalau bank BTN sih langsung. Untuk bayaran LKS apakah di FA juga Pak? Ya, semua pembayaran di Yayasan Dharma Sekolah Segoro menggunakan Master, menggunakan Petercom. Jadi bisa dicek juga di Master. Oke, Bapak Ibu, saya izin demokan langsung ya, Bapak Ibu ya. Saya akan username dan passwordnya kapan dikirim. Ya, nanti ya Bapak Ibu ya, mohon izin, mohon menunggu. Sudah kami kirimkan ke pihak sekolah, mungkin nanti akan dikirimkan ke kelasnya masing-masing, Bapak Ibu ya. Ditunggu saja. Kemarin juga kami sudah sosialisasi juga ke anak Bapak Ibu semua ya, ke siswa juga sudah kami sosialisasikan. Udah Nanti deh. tunggu akunnya saja ya, Bapak Ibu ya. Kasih. Emang ngejawab bener bang Tata. Ngejawab. Bapak boleh bertanya, Pak? Boleh, silakan. Baik, terima kasih, Pak. Untuk yang pertama, untuk si master ini ketika memang sudah kita pakai untuk transaksi, apakah nantinya harus logout gitu, Pak? Atau bisa tanpa logout? Maksudnya kan gini, khawatirnya ketika nantinya kita sering logout, itu kan kadang khawatir nanti lupa untuk apa username passwordnya, bisa jadi apakah nantinya juga keblokir. Jadi yang pertama, apakah harus logout ketika kita sudah menggunakan si master ini? Kemudian yang kedua, kalaupun nantinya salah input apa salah user dan sebagainya, apakah ada kemungkinan terblokir? Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, untuk terkait dengan si master ini, ketika nantinya orang tua itu pembayarannya misalkan terlambat, misalkan dari waktu timeline yang sudah ditetapkan oleh sekolah, apakah nanti ada remindernya? Seperti itu, Pak. Itu aja tiga pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yadi ya Pak. Indriawan, Pak. Pak. Oh, Pak Indriawan, Pak Indriawan. Terima kasih Pak Indriawan. Yang pertama, eh apakah harus logout? Tidak, ini saya tidak batasin logoutnya Bapak Ibu. Jadi kadang kalau logout suka lupa, orang tua kadang suka lupa, anak kadang suka lupa. Jadi memang tidak kami batasi logoutnya tidak otomatis logout. Tapi kan ada kondisi terkadang handphone kita mati, handphone kita mati nyala lagi ya otomatis aplikasi pasti ada aja yang ke logout. Ya maka Bapak Ibu di login lagi. Sesungguhnya username dengan passwordnya sangat mudah untuk di awal. Saya tadi sudah sampaikan sebenarnya username passwordnya itu polanya adalah 24 titik nomor PPDB, nomor PPDB Bapak Ibu sekalian sebenarnya kayak misalkan 24 titik A102. Passwordnya 123456. Bapak Ibu boleh nggak ganti password? Ah, Pak, nanti takutnya ada orang yang masuk ke akun saya mau saya ganti passwordnya boleh, silahkan diganti passwordnya. Hanya kadang eh ya kadang pas diganti kitanya juga lupa, pas masuk lagi nggak bisa gitu. Tapi ya mangga itu mah nggak apa-apa, Bapak Ibu silahkan eh apa mau diganti silahkan, mau tidak diganti juga silahkan gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya memang default di awal semua 1345 dan tidak logout Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buka lagi kapan aja itu. Tapi kalaupun harus logout, Bapak Ibu diingat saja username dengan Ya. passwordnya. Kalau memang ada Jadi nanya. kelupaan username password, boleh menghubungi pihak Bisa Pustekom. lah.
Ada nanti itu. direset sama pihak Pustekom. Ya. Terus tadi yang kedua, tadi apa Pak? Pak Indrian, maaf. Apakah nantinya ketika misalkan kita login kembali ternyata salah username password, apakah nantinya terblokir seperti m-banking atau dan sebagainya, Pak? Gitu. Oh, ya, tidak, tidak. Misalkan Bapak Ibu salah username password nih, nggak ada pemblokiran Bapak Ibu ya. Ini mah karena aplikasi untuk sekolah, aplikasi untuk sekolah. Saya pikir orang tua juga kadang suka lupa gitu ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, nggak akan ada pemblokiran, tidak ada. Silahkan saja dicoba sampai berapa kali pun nggak ada pemblokiran. Ya nanti kalaupun memang lupa ya bisa menghubungi pihak Pustekom untuk direset. Tapi syukur-syukur sih tidak dilupa ya Bapak Ibu ya, karena sebenarnya kalau di awalnya juga username passwordnya sangat mudah kok, tidak tidak akan ganti gitu, tidak akan diganti. Tapi kalau Bapak Ibu perlu untuk mengganti sendiri boleh, nanti Bapak Ibu bisa ganti sendiri passwordnya. Terus untuk tadi yang ketiga, ada pengingat atau tidak kalau ada tagihan nanti akan ada Bu, akan ada notifikasi ketika sudah masuk tagihan. Tagihan sudah masuk, misalkan biasanya per tanggal 1 ya, per tanggal 1 setiap bulannya itu akan muncul notifikasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalaupun nanti ada yang kelewat, ada yang kelupaan juga nanti akan ada notifikasi. Itu Bapak Ibu ya. Tadi sudah dijawab Bapak Ibu ya, user password apa bisa digunakan di dua HP? Bisa ya Bapak Ibu, yang username dan password bisa digunakan di lebih dari dua handphone pun bisa. Karena tidak saya batasi supaya mungkin mungkin ada kakaknya, mungkin mau bapaknya, Dari mungkin yang ya ini boleh? Belum. boleh. Dek. Hmm. Tunggu jauh nak hitungan ruangan tanya tuh. Ya, maaf. Ah, ya, oke. Apakah untuk membayar tunggakan uang pangkal kemarin pas masuk sudah lewat via juga sudah ya? Sudah tadi sudah dijawab juga. Sudah, Bapak Ibu, semua pembayaran PPDB sudah masuk ke Simaster per tanggal 1 Agustus. Ya, sekarang sudah tanggal 3, berarti sudah masuk semua dan sudah bisa dilakukan pembayaran melalui Simaster. Baik, Bapak Ibu, saya izin demokan nih Bapak Ibu ya. Nanti biar mungkin Bapak Ibu lebih tergambar lagi. Saya izin demokan live. Saya izin demokan live penggunaan Simasternya. Oke, terlihat Bapak Ibu di layar Bapak Ibu ada tampilan handphone. Oke, terlihat ya. Iya, Oke, Pak. terlihat ya. Baik Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan awalnya Bapak Ibu ya. Tampilan awal. Bapak Ibu bisa mengecek tagihan yang ketinggalan, mungkin kelupaan bayar di atas seperti ini. Sebenarnya mau bayar di sini juga boleh Bapak Ibu. Misalkan saya mau LKS nih, mau bayar, klik aja. Otomatis dia akan menceklis si LKS-nya tuh. Gitu. Tapi kalau mau langsung lihat total semua, berarti Bapak Ibu kliknya yang pembayaran ada di bawah. Nah, pembayaran ini ya Bapak Ibu ya. Ada di pembayaran. Nah, kalau sudah di sini Bapak Ibu saya akan jelaskan nih sedikit. Kalau anaknya kelas 11, Bapak Ibu bisa lihat kelas 10-nya. Tuh, Bapak Ibu bisa lihat kelas 10-nya sudah ada yang ketinggalan atau belum. Takutnya ada yang ketinggalan. Kalau sudah kelas 10-nya sudah lunas semua seperti ini, berarti Bapak Ibu bisa lihat yang kelas 11-nya. Ini yang ceritanya saya ambil contoh yang kelas 11 Bapak Ibu ya. Kelas 11 SMA. Ya, pembayaran. Bentar sinyal saya hilang. Si Master. Oke. Ya, kalau sinyal hilang, kalau tadi Bapak Ibu kok nggak muncul Pak tagihannya, biasanya sinyal Bapak Ibu ya. Kalau sinyal mah di close aja, aplikasi dibuka lagi. Oke, misalkan di sini ada iUS, ada komputer. Saya misal mau milih komputer, saya mau bayar. Saya cukup checklist Bapak Ibu ya. Saya cukup checklist pembayarannya seperti ini. Saya mau kurangin Pak, komputer jangan 300.000 Pak, mau 50.000. Berarti Bapak Ibu cukup klik kayak gini, gitu ya. Atau misalkan saya mau bayar LKS nih Pak, semua bayar. Atau mau sama Juni Pak, mau sama Mei, boleh nggak Pak? Boleh, silahkan saja Bapak Ibu dibayarkan sesuai dengan Bapak Ibu inginkan ya Bapak Ibu. Misalkan saya mau bayar bulan Agustus, September misal ya.
dengan LKS, maka totalnya akan menyesuaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih dulu. Dan ini angkanya bisa ketika sudah diceklis Bapak Ibu bisa sesuaikan angkanya ya. Kalau memang Bapak Ibu mau cicil, silakan. Hanya catatannya minimal 10.000 kalau dari bank Bapak Ibu ya. Oke, saya misalkan mau bayar LKS rumpun 4 10.000 ya Bu. Ini untuk uji coba aja ya. Karena kalau banyak-banyak nanti saya yang rugi Bapak Ibu ya. Jadi saya mau coba uji coba dulu nih. Misalkan saya mau bayar LKS ceritanya Bapak Ibu ya. Saya mau bayar rumpun 4 misal. Saya mau bayar 10.000 nih. Akan muncul tampilan seperti ini, virtual account BTN. Saya tinggal klik virtual account BTN, saya bayar sekarang. Dia akan muncul seperti ini. Kalau saya klik bayar sekarang, maka virtual akunnya adalah sudah aktif. Nah, ya. Lihat, kalau sudah seperti ini, berarti virtual akunnya aktif. Ya, virtual akunnya sudah aktif. Tandanya dengan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini yang ada hitam-hitam di atas ini, berarti virtual akunnya sudah aktif. Caranya tinggal kita klik salin. Salin itu yang ada kayak gambar salin itu ya Bu, gambar buku Bapak Ibu ya, ada gambar buku salin. Nama virtual account sudah kita salin. Misal kita mau bayar pakai bank apa nih misal, pakai bank BCA misal. Maka kita tinggal buka bank BCA. Oke, kita buka bank BCA. Oke, kita buka bank BCA seperti ini ya. Kalau di bank BCA, biasanya dia harus ditambahkan dulu rekeningnya kalau nggak salah. Jadi tambahkan dulu rekeningnya di sini antar bank ya, maaf. Antar bank ya Bapak Ibu karena ini bank BTN, Bapak Ibu pilih antar bank. Antar bank berarti pilihnya bank apa? Bank BTN Bapak Ibu ya. Seperti tadi saya selalu ingatkan bahwa ini adalah nomor rekening BTN. Jadi saya bank BTN, saya masukkan nomor virtual account-nya, lalu send. Nah, akan muncul di situ Bapak Ibu BTN nomor virtual account dengan nama siswa Bapak Ibu. Di situ ada Octavia atau Nadia. Oke, saya oke. Saya masukkan ya PIN saya ya. PIN saya masukkan. Berarti sudah ini kalau di BCA ya Bapak Ibu ya. Kalau di BCA. Kalau di BCA memang stepnya agak lebih lebih banyak lah. Karena dia harus daftarkan dulu nomor virtual account-nya ke sebagai tujuan bank BTN-nya gitu ya. Ini sinyal saya lagi nggak terlalu bagus. Oke, sudah. Berarti kalau di BCA, saya harus cari dulu banknya. Banknya apa? Pilih bank BTN, Octavia. Nah, muncul Octavia atau Nadia. Jumlah uangnya nggak ada. Kalau di apa? Kalau di bank BCA nggak ada nih uangnya. Maka saya masukkan 10.000. Pilih transfernya. Mau BI Fast atau real time online? Boleh, silahkan. Bapak Ibu ya, saya coba BI Fast. Oke, misal saya bayarkan. Aduh, saldo saya nggak cukup ternyata. Oke, itu saldo saya nggak cukup Bapak Ibu di BCA ternyata. Lupa saya isi. Nah, itu contohnya tinggal kita send aja Bapak Ibu ya. Send, lalu akan masuk, akan terkirim ya. Itu untuk menggunakan bank BCA misalkan. Kalau pakai OVO gimana Pak? Kalau pakai OVO, tinggal kita buka OVO-nya. Kalau pakai OVO berarti dia adalah transfer antar bank. Intinya transfer antar bank. Oke, kita transfer antar bank, kita pilih ke rekening bank. Rekening bank kita pilih banknya apa? Bank BTN. Karena dia dari bank BTN. Oke, bank BTN. Mana ya bank BTN ya? Nih, bank BTN. Nama rekeningnya saya paste lagi di sini. Saya masukkan nominal transfernya. Lalu saya lanjutkan. Di sini akan muncul di atas tuh AOK istilah ya, istilahnya AOK itu nama-nama anak kita udah sesuai atau belum. Di situ istilah aja di apa ditutup ya. Oke, kalau sudah seperti ini, saya bayarkan di OVO sudah sukses, sudah bayar. Di situ ada namanya Octavia atau Nadia. Bisa di screenshot kalau memang sudah bayar di sini. Nanti kita cek di sini Bapak Ibu. Statusnya masih pending Pak. Iya, statusnya masih pending. Silakan Bapak Ibu back, lalu lihat di sini. Nah, lihat lagi dibuka lagi. Nah, statusnya sudah paid.
Artinya kalau sudah paid berarti pembayarannya sudah masuk. Kalau pembayaran sudah masuk berarti bisa kita cetak invoice-nya. Gitu ya, sudah kita bisa cetak invoice-nya. Nah, cetak invoice sudah muncul kwitansinya. Kalau Bapak Ibu butuh, tuh sudah tercatat Bapak Ibu ya, LKS tuh. Sudah ada LKS rumput 4 bayar virtual account 10.000. Ya, sudah ada. Kalau Bapak Ibu butuh cap, butuh itu bisa ke kasir. Ya, itu sudah tercetak kalau kita mau bayar. Di riwayat transaksi juga tetap sudah ada di situ Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek pembayaran-pembayaran Bapak Ibu sekalian. Itu kalau pakai OVO. Kalau pakai sesama banknya gimana Pak? Kalau sama-sama BTN misalnya. Nah, ini pembeda kalau pakai bank BTN. Saya bayarin lagi deh, misal ya. Saya bayarin lagi rumpun empatnya 10.000. Ya, saya bayarin lagi rumpun empatnya 10.000. Pakai virtual account BTN. Saya bayarkan sekarang sama ya caranya ya. Sudah aktif lagi nih Bapak Ibu. Sudah aktif lagi. Maka tetap saya salin. Saya buka BTN Mobile. Kalau memang Bapak Ibu pakai BTN Mobile ya. Kalau Bapak Ibu pakai ATM juga sama aja. Yang penting dia transfer antar bank. Ya. Kalau pakai BTN Mobile, caranya beda. Kalau pakai BTN Mobile, dia pilihnya adalah akun virtual atau virtual akun. Karena dia sesama bank BTN. Jadi, pilihnya virtual akun. Barulah di sini kita masukkan nomor yang kita ingin bayarkan. Kalau kita pakai virtual akun BTN, sudah otomatis akan muncul tagihannya. Tuh, sudah otomatis dia akan muncul ya, sendama setiap pos guru, namanya siapa. Tinggal kita bayarkan dan masukkan digitnya saja. Oke. Nah, sudah seperti ini. Disimpan bukti transfernya. Kita cek lagi di sini. Statusnya masih pending. Kita tinggal back. Kita lihat di sini. Kita lihat di riwayatnya. Terbuka lagi. Dia sudah paid. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dia sudah paid. Ya nggak nyampe 2-3 detik Bapak Ibu ya. Pembayaran prosesnya tidak nggak nyampe 2-3 detik. Langsung paid. Kalau memang kita cek lagi Bapak Ibu ya. Cara ngeceknya kita back. Kita buka lagi riwayat transaksinya. Nah, seperti itu. Jangan ditungguin, Bapak Ibu tungguin kok pending terus. Nanti nggak berubah-ubah. Back, baru cek lagi untuk mengecek apakah sudah paid atau belum. Nah, itu contohnya. Contoh kalau kita membayar tadi menggunakan BTN. Kalau dipakai ATM gimana Pak? Sama aja. Ya, Bapak Ibu, sama saja. eh yang penting transfer antar bank. Kalau sama BTN berarti ditransfer ke sesama BTN atau kalau menggunakan BTN dia berarti virtual account, kalau di luar BTN berarti dia transfer antar bank. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu saya demokan. Lebihnya nanti Bapak Ibu boleh coba. Bapak Ibu ya, boleh coba. Ini kalau Bapak Ibu mau ganti password, apa kok passwordnya 12346 nggak takut mau ganti aja Pak bahaya. Ya udah ini tinggal diklik di ujung profile ganti password. Password lamanya apa? Password barunya apa? Silahkan diganti. Tapi ingat Bapak Ibu kalau diganti, diingat Bapak Ibu ya. Takutnya lupa. Nanti malah nggak bisa masuk ke aplikasi Simaster. Ya, itu ya contoh live penggunaan aplikasi si Master. Mungkin udah kegambar lah kalau live kayak gini ya. Intinya ini bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu cukup checklist aja. Mau checklist apa yang mau Bapak Ibu bayarkan. Bisa Bapak Ibu ganti juga kalau memang mau dicicil gitu ya. Silahkan bisa diganti dan bisa disesuaikan tergantung Bapak Ibu mau bayarnya apa. Mau semuanya boleh nggak Pak? Sampai setahun, sampai beres. Boleh Bu, diklik aja nih checklist all. Tuh, udah semuanya tuh. Bapak Ibu cukup bayar aja. Sudah setahun udah nggak ada bayaran lagi. Gitu. Bisa mau setahun juga bisa mau dibayarkan langsung boleh. Ya, total tahun tapi Bapak Ibu ya. Di sini ada muncul total tagihan sudah terbayar, belum terbayar, total utangnya sudah ada di situ di atasnya. Ya, ini eh tata cara pembayarannya. Nanti boleh Bapak Ibu coba sehabis ini dengan akun yang mungkin sudah dibagikan. Mungkin sekarang masih belum dibagikan. Nanti yang belum boleh nanti dibantu follow up oleh tim kami untuk apakah sudah dibagikan atau belum. Ya, itu mungkin apa live demonya ya. Saya akan jawab pertanyaan lagi. Mantap Pak, sudah bisa paid. Oh, udah ada yang nyoba ya. Alhamdulillah, terima kasih.
Itu jadi bayarnya bisa dicicil, Pak. Bisa, bisa, bisa dicicil, tapi bisa dibayarkan langsung, bisa dicicil, bisa. Silahkan saja Bapak Ibu ya. Tinggal dipilih saja tadi ya nominalnya ya. Saya izin jawab pertanyaan. Untuk informasi siswa apa bisa diubah apabila ada perubahan nomor telepon atau email? Boleh, nanti diteruskan saja ke Pustekom ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada nomor telepon yang salah, nama nama yang salah, nama orang tua yang salah. Kenapa? Karena itu dapatnya saya dari data PPDB. Takutnya memang ada salah ketik. Boleh nanti disampaikan saja ke tim kami Bapak Ibu ya. Kalau lewat BRI, ya kebetulan saya tidak ada bank BRI Bapak Ibu ya di handphone. Jadi boleh dicoba dulu saja nanti ya dengan cara transfer antar bank. Kalau ingin membayar via Bukalapak bagaimana Pak? Tidak ya Bu, tidak kami rekomendasikan dengan pihak ketiga semacam itu. Kami belum menyediakan Bapak Ibu ya. Kami masih menyediakannya antar bank dan juga menggunakan e-wallet gitu ya. Jadi kalau menggunakan pihak ketiga kayak Bukalapak, kayak Shopee, kayak Indomaret, Alfamart tidak kami sarankan gitu ya. Dan memang belum kami siapkan. Pak belum bisa buka di Master. Boleh nanti akunnya sudah dapat atau belum Pak Pak Gali ya. Boleh nanti dicoba dicek sudah dapat akunnya sudah sesuai atau belum. Apakah setiap habis pembayaran perlu di-print bukti pembayaran dan harus setiap kasir sekolah? Sebenarnya tidak usah Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup simpan saja di Master. Tapi kalau Bapak Ibu masa namanya sistem, Pak, saya butuh fisiknya tetap harus saya pegang. Boleh nanti anaknya saja minta Bapak Ibu kasir. Minta Iya. kwitansinya ya, gitu. Nanti kasir akan tetap kasih, gitu. Jadi tetap dicap basah. Jadi kan itu lebih mungkin jadi lebih nyaman ya Bapak Ibu untuk simpan itu ya. Walaupun sebenarnya di Cimasa juga datanya ada, tapi alangkah memang mungkin lebih nyaman biasanya orang tua tetap anaknya minta ke kasir untuk minta diprintkan kwitansinya. Boleh silahkan. Pembayaran dari Mandiri sama saja Bapak Ibu ya. Pembayaran dari Mandiri juga sama saja. Saya izin tidak bisa demokan lewat Bank Mandiri karena Livin saya nggak bisa masuk ya, nggak bisa login. Divin saya jadi saya nggak bisa demokan lewat mandiri ya mungkin kalau bapak ada yang mau nyoba sudah dapat akunnya mau sharing nih pakai mandiri gimana boleh saya kasih bapak untuk share screen jadi yang lain bisa lihat boleh silahkan kalau memang ada yang mau sharing pakai bank yang lain intinya gini bapak ibu saya tidak akan bisa kasih tutorial di semua bank karena tetap terbatas ya di kami penggunaan banknya, tapi intinya sama, yaitu transfer antar bank. Kalau di luar bank BTN, kalau bank BTN namanya virtual akun, gitu ya. Bu Linda sudah dicoba, sudah paid. Oh, alhamdulillah. Terima kasih, Bu Linda sudah dicoba. Sudah dapat, Bu, username passwordnya? Mungkin ada yang belum. Kalau ada yang belum, nanti kami akan segera infokan ke username sama password belum ya. Dari kelas apa, Pak Kamil? 10.4 belum dapat. Oke. Oh, sudah ya Bu Ismi sudah. 10.8 belum ya? 10.8 belum. 10.2 belum, 10.9 sudah, 11 Pak. 10.9 sudah. 10.8 mungkin wali kelasnya mungkin karena libur Pak Sabtu Minggu ya, takutnya memang belum buka WA. Karena memang kami baru share akunnya tadi pagi. Kami takut kalau kami share kemarin dicoba-coba sama anak. Jadi kami share-nya memang tadi pagi. 10.8 belum, 10.9 belum, 10.4 belum, 10.1 belum, 10.3 belum. Boleh nanti tim kami akan follow up ke kelasnya masing-masing Bapak Ibu ya. Nanti tim kami akan follow up ke kelasnya masing-masing, tapi pasti Bapak Ibu akan dapat. Nanti silahkan dicoba, silahkan apa? Dicoba-coba saja boleh. Bisa ngetik ya, Bi ya? Ada yang mau tanyakan lagi Bapak Ibu? Silahkan. Apakah ada denda keterlambatan bayar? Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada denda keterlambatan bayar SPP. Ya, tidak ada denda pembayaran SPP tidak ada ya Bapak Ibu ya. 10.3 sudah dikirimkan tuh ya Alhamdulillah. Terima kasih. Ya silahkan Pak. DSP itu tagihan apa ya Pak ya? DSP itu IPSP Pak. Juga boleh tuh, juga boleh. Itu tagihan Kamu ayah, boleh nggak boleh? PPDB.
Iya, tagihan PPDB DSP itu namanya IPSP, Pak, kalau di semester. Oh, yang awal kemarin ya. Ya, Saya sih. na- Oke. namanya IPSP ya, Pak. Kalau di semester namanya IPSP. Ayah duitan 10.000 tadi di Oke, kantong kasih. bunda. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin cukup jelas sudah ya. Sudah bisa dicoba juga. Tadi sudah ada yang banyak yang sudah berhasil juga. Nanti di-share lewat WA Group ya. Nanti akunnya akan di-share pasti Bapak Ibu ya. Akan di-share oleh wali kelasnya ke kelas masing-masing. Kami sudah kirimkan akunnya. Nanti bisa dicoba di kelas masing-masing. Ya, di menu pembayaran hanya muncul metode via BTN. Betul, Pak Noval. Hanya menggunakan metode via BTN. Jadi tetap diklik virtual akun BTN. Ya, tetap di akun apa hanya muncul virtual akun BTN. Betul, memang hanya virtual akun BTN. Tapi Bapak Ibu bisa bayarkan di semua bank. Gitu ya, Bapak Ibu, semua bank bisa. Hanya memang kerjasama kita ya di virtual akun BTN. VA bisa dapat di mana? VA itu dapatnya setelah diaktifkan Bapak Ibu ya. Nomor VA nggak bisa kami share karena memang nomor VA-nya adanya di aplikasi si Master. Saya akan coba share lagi ya nih Bu, Bapak Ibu ya. Dikit nih saya share screen lagi. Baik, Bapak Ibu, nama VA itu kalau nama username password itu bukan nama VA, itu nama username password ya. Beda lagi, 24.102 misalkan itu 24.A102 itu adalah nama username atau password. Nama VA-nya dari mana? Nama VA itu nanti setelah Bapak Ibu mengaktifkan pembayarannya. Misalkan saya mau aktifkan LKS. Contoh ya Bapak Ibu ya, saya aktifkan LKS 10.000 misal. 10.000. Nah, Pak, kok cuma virtual akun BTN? Iya, memang cuma virtual akun BTN, tapi Bapak Ibu bisa bayar di semua bank. Bayar sekarang. Nama virtual akunnya yang mana? Ini, nih, Pak. 95896 2023 2024 2102. Ini adalah nama virtual akun BTN-nya. Nama ini nggak akan ganti, Bapak Ibu. Tidak akan ganti. Sampai kelas 3 tidak akan ganti. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau dihafal juga bisa. Sebenarnya ini tuh 95896 2023 2024 itu tahun masuk, dua itu SMA, yang dihafal sebenarnya cuma belakangnya doang 102 itu nomor urut. Sebenarnya cuman itu aja sih sebenarnya. Ini nama virtual akun tuh ini 95896 2023 itu adalah nama virtual account atau nama VA-nya. Bisa di-share nggak Pak? Nggak bisa di-share. Ini harus Bapak Ibu cek di aplikasi Simasta dan salin gitu ya, salin tuh namanya disalin. Nomornya akan ganti nggak? Nggak akan ganti. Kalau memang sudah ini nomornya akan tetap ini. Syaratnya tadi harus diaktifkan dulu. Misalkan bulan depan mau bayar lagi, Pak. Apakah harus saya salin lagi? Ya, kalau memang datanya ada di mobile banking masih kesimpan, nggak perlu disalin lagi. Tapi harus diaktifkan dulu. Di aplikasi si masternya harus Bapak Ibu klik bayar dulu. Bayar apa? Berapa? Bayar. Harus check out dulu istilahnya. Gitu. Ya, jadi nama virtual akunnya tuh ini ada di dalam aplikasi Master. Pak, kalau yang pakai iPhone tidak bisa install aplikasi si Master, bagaimana? Silahkan datang menghubungi call center. Bapak Ibu tinggal bilang, saya mau bayar SPP Juli Agustus. Udah bilang saja ke call center, nanti call center akan mengirimkan nomor virtual akunnya. Kalau memang ada kendala, misalkan Bapak Ibu tidak install aplikasinya ataupun tidak ada HP Android, silahkan Bapak Ibu ke call center SMA ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah bisa, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi satu anak satu VA ya Pak? Ya, satu anak satu VA. Dan tidak akan ganti. Kalau pembayaran ujian lewat Simaster juga, semua pembayaran akan melalui Simaster Bapak Ibu. Ya, semua pembayaran akan melalui Simaster. Oke, Bapak Ibu ada yang tanyakan lagi? Cara download aplikasinya di mana Pak? Maaf ketinggalan. Silahkan Bapak Ibu pengguna Android datang datang ke Play Store Bapak Ibu ya, ke Play Store, lalu pilih Simaster Pustekom MD ya. Silahkan pilih ke Pustekom yang Simaster tapi Pustekom MD. Pak, kalau pembayaran transfer lewat ATM gimana ya Pak? Sama saja Bapak Ibu, virtual akunnya dimasukkan sebagai nomor rekening BTN. Kalau udah pakai bank BTN, namanya virtual akun. Di ATM juga ada namanya virtual account. Kalau beda bank, maka transfer antar bank. Pilih transfer antar bank, masukkan nomor VA-nya sebagai nomor rekening BTN.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu untuk langkah download itu ada tuh sudah dituliskan oleh tim kami Bapak Ibu. Terima kasih. Play Store, Master, pilih yang buatan Pustekom MD EDSK. Untuk pengguna iPhone App Store, aplikasi Master masih dalam tahap pengembangan ya, masih dalam proses verifikasi di App Store-nya Bapak Ibu ya. Itu sudah dikasih lihat juga itu yang belum download silahkan download. Belum di share. Oke, saya coba bantu bisa share file nggak ya Pak? Pak Dama, Pak Mulgi bisa share file nggak sih kalau di Zoom tuh bisa ya? Kita share aja dokumen itunya. Oh sudah Bu Titi, terima kasih. Oh ini nih, saya bisa share file nggak ya? Coba ya. Sebentar, saya coba share file. eh itu. Kalau sudah punya aplikasi SIM Master SMP, apakah harus download lagi? Nggak usah, Bu. Tinggal diganti saja akunnya sesuai dengan akun yang SMA. Ini akunnya sudah saya share, dapat ya, Bu ya? Kalau nggak salah ini sudah, nih, ini Bu ya, tuh. Ini sedang saya proses download. Nah, ini sudah saya kirim akun SIM Master SMA. Nah, bagi yang belum tuh, Bapak Ibu, boleh download. Itu ada, sudah kami kirimkan filenya ya. Bagi yang belum di-share, mungkin wali kelasnya belum share, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, karena memang kami baru share tadi pagi. Eh, Mungkin takutnya memang belum aktif, silakan boleh di-download dulu ini akun si Master SMA-nya. Baik, silakan di-download dulu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan sebelum kami akhiri. Oke. Ya, silakan ada di kolom komentar Bapak Ibu ya, kalau yang ingin mendownload filenya. Dan boleh nanti tolong karena ini yang datang hanya 143 dari total siswa SMA baru itu 328 setengahnya ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ketemu sama orang tua yang lain, lagi rapat sama orang tua, lagi di kelas, boleh nanti sambil bantu kami untuk sharing ke orang tua yang lain yang mungkin hari ini berhalangan hadir untuk ikut pada Zoom ini. Kami akan juga share 300 lebih 600 cuman 100. Kami akan share tutorialnya tadi PPT yang kami sudah sampaikan kami juga sudah share ke ke pihak sekolah. Nanti akan di-share juga ke ke Bapak Ibu sekalian. Don, pembayaran SPP aplikasi sangat mudah digunakan, informatif. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ya, semoga nanti ke depannya bisa terus lancar dan bisa terus digunakan. Mohon maaf kalau nanti ke depannya mungkin ada kendala satu dua hal. Ya, 45 kami orang dari yang tim ngadirin. Pustekom akan memaksimalkan yang sebaik mungkin karena ya namanya sistem Bapak Ibu kami tidak luput pasti ada saja kendala ya. Ya sistem nasional pun ada kendala gitu ya Bapak Ibu ya apalagi sistem sekolah tapi insya Allah kami akan tetap jaga agar tetap bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu ya saya rasa sudah cukup untuk sosialisasinya hari ini. Nanti Bapak Ibu silahkan boleh dicoba-coba. Kalau Bapak Ibu agak kesulitan, boleh dibantu sama anaknya, karena anaknya juga sudah kami sosialisasikan kemarin, gitu. Jadi Oh, udah ada ya? supaya bisa saling bantu membantu. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya di hari Sabtu ini. Maaf mengganggu weekendnya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Perwakilan saya, Pak Dama dan Pak Mulgi. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan. Untuk pengguna iPhone bagaimana, Pak? Pengguna iPhone untuk sementara masih dalam proses. Untuk sementara mengaktifkan virtual akunnya boleh menghubungi call center Bapak, Mama Dimas, menghubungi call center, atau kalau memang di rumahnya ada yang menggunakan Android, boleh pinjam dulu untuk hanya sebatas mengaktifkan virtual akunnya dengan memasukkan username dengan passwordnya. Gitu. Jadi boleh pinjam handphone yang menggunakan Android. Atau kalau memang tidak ada sama sekali, boleh ke kasir untuk minta diaktifkan virtual account-nya. Pak, izin, Pak. Oh iya, Kalau misalkan kita nggak ada akun BTN-nya, virtual account-nya itu, kan pembayaran melalui transfer ya. iya. Berarti kita di Simasta itu udah ada virtual account kita, punya kita ya? Punya, Sudah ada, udah ada ya? punya anak. Berarti nanti Betul. transfernya ke situ ya? Ke virtual Ke account. nomor, betul, ke nomor Oke, virtual siap. account anaknya Bapak Ibu. Oke, siap.
Makasih. Pak, maaf di bagian pembayaran sebelah kanan ada total hutang. Total hutang itu Bapak Ibu dihitung dari apa beda dengan cicilan IPSP. Gini, gini Bapak Ibu, disebut total hutang, mohon maaf mungkin saya sampaikan ya. Total hutang itu adalah semua pembayaran yang muncul melewati tanggal pembayaran. Disebutnya total hutang. Misalkan IPP September itu tidak masuk total hutang karena memang belum masuk. Tapi misalkan IPSP kan sudah masuk. Terus misalkan SPP Agustus itu sudah masuk, SPP atau LKS itu sudah masuk. Jadi itu disebutnya total hutang gitu ya Pak. Kalau Pak, benar kalau nomor handphone dan email orang tua di informasi akun SIMASTER salah bagaimana? Tidak usah terlalu dikhawatirkan Bu Titi. Itu karena memang dapat datanya dari PPDB ya. Tapi kalau memang mau diganti nanti bisa menghubungi pihak Pustekom. Tapi sebenarnya tidak terlalu urgent karena memang kami hanya mencatat username dengan passwordnya saja sebenarnya. Tapi kalau yang mau diganti, boleh nanti menghubungi pihak eh, Tekom untuk dilakukan pergantian. Nanti anaknya saja minta tolong diganti ke Pustekom gitu. Nanti bisa dibantu. Gitu ya. Ada lagi? Bapak Ibu cukup ya? Mungkin ya. Nanti eh, kalau memang ada pertanyaan yang lain, boleh nanti anaknya boleh menghubungi pihak Pustekom agar nanti dibantu jelaskan lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk LKS belum bisa bayar ya Pak. Untuk LKS sudah bisa Bu. Kalau nggak salah sudah muncul di paling bawah ya. Ada di format. Ada di paling bawah kalau nggak salah. Sambil saya cek nih. Satu, dua, tiga. Ada di LKS di paling bawah Bapak Ibu. Kalau boleh di scroll paling bawah tuh ada LKS. Di habis IPP Juni itu ada LKS. Ya Bapak Ibu ya. Bisa 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 langsung dibayarkan di aplikasi Simaster. Baik, cukup mungkin Bapak Ibu ya. Nanti lebih kurangnya boleh nanti dicoba dulu dan nanti bisa ditanyakan ke wali kelas ataupun ke pihak Pustekom. Nanti kami akan bantu jawab kembali. Atau ke call center juga boleh tanya ke call center kalau memang ada informasi yang kurang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya lihat sudah banyak yang bisa. Boleh nanti bisa ditularkan, diinfokan ke yang lain. Semoga lancar, semoga tidak ada kendala, dan semua Bapak Ibu juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam eh, apa pembelajaran Kayak ke ini depannya loh, Bapak Ibu ya. nomor ajang masuk iya si master nomornya kan ada kayak apa gitu. 24 berapa gitu. Dikirim belum? Katanya gue semua udah. Ada. Ada di file tuh Bapak, itu tadi Bapak masuk tuh soal. Ini ada di file di kolom komentar tuh Pak, kalau Bapak mau download silahkan. Ya, di kolom komentar ada tuh Pak, kalau mau download silahkan. Ini di apa nih, disematkan bisa nggak sih? Ya, ada di kolom komentar tuh Pak, kalau mau download akunnya boleh ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih juga atas partisipasinya. Saya dari tim Pustekom juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri Bapak Ibu ya, mohon izin, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Hatur nuhun, Pak. Ya, Kasih Pak. Hatur sama-sama nuhun. Ibu, terima kasih. Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu, sehat-sehat selalu. Izin Amin. Bapak juga. Lip. Terima kasih, Oke, Pak. Pak. Ya.